Salam saudara-saudara, sebelum kita memulai berbagai aktivitas kita dalam satu hari ini, baiklah terlebih dahulu kita disapa oleh firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan akan menyapa kita, menghantarkan kita ke berbagai kegiatan kita dalam satu hari ini, yang diambil dari Ratapan pasal 5 ayat 19. Engkau ya Tuhan bertahta selama-lamanya, tahtamu tetap dari masa ke masa. Demikian dengan firman Tuhan. Yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah lagu yang mengatakan seperti ini. Tarsongon roda nipadati, yang menggambarkan bahwa hidup manusia kadang bisa di atas, tetapi kadang juga bisa di bawah. Artinya bahwa bisa terjadi perubahan-perubahan yang kadang-kadang sangat signifikan di dalam hidup kita. Itu menandakan bahwa kita ini hanyalah umat yang terbatas. Karena tidak pernah ada orang yang sudah di atas dia pingin ke bawah. Tetapi sebaliknya orang yang di bawah lah ingin agar dia ada di atas. Meskipun keinginan selalu ingin supaya berada di atas, tapi terkadang tidak terhempang. Tidak bisa kita katakan tidak, kita harus turun ke bawah. Firman Tuhan ini merupakan ratapan Yeremia, mewakili umat Israel, mewakili bangsa Israel, di mana oleh karena mereka telah menjauh dari Tuhan yang menciptakan segala yang ada dan yang selalu memberkati mereka, yang menjadikan mereka menjadi umat Allah, mereka tidak lagi taat, mereka tidak lagi sepenuh hati menyembah Tuhan Allah. Akhirnya mereka diperangi oleh Babel, oleh Asyur, dan kemudian akhirnya mereka ditawan dan mereka pun menjadi orang-orang buangan di negeri orang lain. Itulah yang diberitahukan oleh Yeremia
melalui ratapannya ini, bahwa karena dosa-dosa orang tua mereka, maka anak-anaknya akan menderita. Kalau dulu di pintu gerbang Yerusalem, di pintu gerbang Israel, di sana ada para tua-tua yang berkumpul, lalu kemudian juga para pemuda-pemudi bermain kecapi. Tetapi sekarang tanah mereka dikuasai oleh orang asing. Mereka tidak dapat berdiam di tanah yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Itulah akibat dari dosa mereka. Namun Yeremia meratapi semua itu. Keadaan yang indah, pemandangan yang damai selama ini, itu sudah tidak ada lagi di Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Yeremia juga meratapi bahwa bait suci Allah yang megah, bait suci Allah yang mereka sangat banggakan, bait suci Allah yang sebagai simbol kehadiran Allah di tengah-tengah Israel, pun bait suci telah dirobohkan, dihancurkan oleh para musuh. Itulah yang membuat Yeremia sangat tertekan. Namun di dalam keadaan seperti itu, satu hal yang dia saksikan, bahwa kalaupun orang-orang jahat bisa berkuasa, tetapi dia akan berakhir. Kalaupun orang-orang yang sombong bisa berkuasa, dia akan berakhir. Kalaupun orang-orang yang kaya, itu pun akan berakhir. Orang-orang yang ilmunya tinggi seabrek-abrek, itu pun akan berakhir. Semua yang ada di dunia ini, kuasa, pengetahuan, harta, semua akan berlalu. Karena apa yang kita miliki adalah sesuatu yang fana, sesuatu yang terbatas. Namun Yeremia menyaksikan satu hal yang tidak pernah berubah, satu hal yang tidak pernah berkurang. Apa itu? Yaitu tahta Allah Bapa. Bahwa Tuhan Allah berkuasa dari awal dan sampai selama-lamanya. Meskipun orang-orang sombong bisa meruntuhkan, bisa menghancurkan bait suci Allah, mereka mengolok-olok Tuhan Allah, tetapi itu hanyalah sementara. Yang kekal hanyalah Tuhan Allah saja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, melalui firman ini pun kepada kita semua mau diingatkan bahwa apapun yang membanggakan di dalam hidup kita ini, janganlah membuat kita menjadi sombong hati. Janganlah membuat kita seakan-akan dunia kita kekal selama-lamanya. Tidak, saudara-saudara. Tetapi kalau Tuhan mempercayakan sesuatu bagi kita, bersyukurlah. Pergunakanlah itu seturut dengan apa yang Tuhan mau. Karena itu hanyalah sementara. Marilah kita terus menyandarkan hidup kita. Marilah kita terus memuji Tuhan kita. Karena pada saat kita memuji Tuhan Allah, bahwa Dia bertahta sampai selama-lamanya, kita sebagai orang-orang yang percaya, di mana kepada kita telah diberikan harapan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berharap
bahwa kekekalan yang dimiliki oleh Tuhan Allah pun akan diberikan kelak kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu pada hari ini yang menyapa kami. Kalaupun Tuhan pada saat ini Tuhan memberikan berbagai-bagai berkat kepada kami, apakah itu kuasa, apakah itu materi yang berlimpah, apakah itu pendidikan, ilmu pengetahuan yang tinggi, tetapi kami diingatkan melalui firman-Mu hari ini bahwa semua itu hanyalah sementara, tetapi yang kekal adalah tahta Allah Bapa. Dan biarlah Tuhan, pada saat Tuhan memberikan semua itu kepada kami boleh mempergunakan itu seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Sampai bertemu lagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus.